Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ya Ustadzah? Jadi pasti kalian bertanya-tanya, kenapa nih tiba-tiba ada Ustadzah Ca aja di YouTube? Ya juga ya, enggak dong. Ustadzah di sini mau nge-share tentang segmen baru di Karya Basah. Jadi di segmen kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang kemarin sudah sempat diwadahi dari Instagram SMPIT Masjid Syuhada. Nah, terus kemarin Ustadzah tuh baca-baca nih, ada banyak banget pertanyaan yang sangat luar biasa. Tapi Ustadzah di sini udah pilih 4 pertanyaan yang paling dilematis, yang pasti kita juga pengen tahu iya ya jawabannya apa ya. Nah, langsung aja Ustadzah bacain. Yang pertama itu dari akunnya WKDCT. Pertanyaannya, Ustadzah, apakah sikat gigi membatalkan puasa? Iya ya. Sikat gigi membatalkan puasa nggak ya? Ustadzah juga bingung nih. Sekarang kita cari tahu siapa yang kira-kira bisa bantu untuk jawab pertanyaan dari akunnya WKDCT. Sebentar ya, Ustadzah pikir dulu. Kalian sambil bantu Ustadzah mikir. A few moments later. Oke, kayaknya Ustadzah nemu deh siapa yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan dilematis kali ini. Kalau gitu, yuk ikutin Ustadzah untuk tahu jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Arif. Lah, kok udah beres-beres? Us mau kemana, Us? Ini mau keluar sebentar kegiatan. Wah, berarti saya mau ganggu waktunya sebentar aja, Us. Tapi ini tolong dipegang dulu ya, Us ya. Oke, nah, Us. Jadi gini, kita itu mau menjawab pertanyaan penting yang sangat dilematis selama bulan Ramadan ini nih dari siswa-siswi SMPIT Masjid Syuhada. Nah, pertanyaannya, Us, kita mohon banget nih dibantu jawab. Ustadz, apakah sikat gigi membatalkan puasa ya, Us? Sikat gigi ya? Bentar. Duduk aja dulu. Oh iya, oke, Us, siap. Wah, nggak jadi pergi nih. Tapi sebentar aja ya. Iya, siap, beres sebentar aja karena ini pertanyaan yang pasti banyak orang bingung nih, Us. Saya juga masih bingung. Aduh, oke. Apa tadi? Ustadz, apakah sikat gigi itu membatalkan puasa? Sikat gigi. Sebenarnya untuk sikat gigi itu di bulan Ramadan itu boleh-boleh saja ya, tapi yang perlu penekanan adalah ketika sikat gigi itu memang harus hati-hati, jangan sampai ada air yang ketika kita berkumur itu ada air yang masuk ke dalam tenggorokan. Kalau ada satu tetes saja masuk ke tenggorokan, batal itu. Makanya dalam Islam kan itu makruh ya, siwak itu ya. Bersiwak ketika berwudu, berkumur pun itu juga makruh hukumnya. Artinya lebih baik ditinggalkan. Tetapi kalau kita bisa menjaga kehati-hatian, itu boleh-boleh saja. Tapi memang lebih baik dihindari begitu. Baik Ustadz, lalu kadang kan kita gini ya Ustadz, pengennya tuh nanti di sekolah kan takut kalau misalnya nafasnya kurang sedap baunya gitu, jadi yaudah deh aku sikat gigi aja gitu Ustadz. Nah, gimana ya motivasi untuk anak-anak supaya nggak usah khawatir tentang bau tidak sedap dari mulut saat berpuasa? Ya, itu ada sabda Rasulullah itu bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya di sisi Allah itu seperti bau minyak kasturi, jadi sangat wangi di sisi Allah ya. Itu kita orang yang berpuasa ya menjaga itu, kalau bisa sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, bau mulut kita itu seperti bau minyak kasturi. Nah, kemudian tetapi dalam pergaulan memang kita harus menjaga, jangan sampai mengganggu saudara kita, ngomong terlalu dekat atau apa begitu. Jadi begitu. itu. Oke Ustadz, jadi kalau kayak gini kan saya dan juga anak-anak tercerahkan gitu Ustadz. Tadi Ustadz mau
buru-buru ya Ustadz, maaf ya Ustadz kita jadi mengganggu waktunya, tapi ini sangat-sangat bermakna jawabannya buat belajar kita semua. Tapi ada satu tambahan dikit nih Ustaz. Oh iya, apa itu Ustadz? Tadi kan saya bilang bahwa bersikat gigi itu kan boleh. Lah tipnya bagaimana ketika seandainya kita terpaksa harus sikat gigi? Kan jadi lebih baik tidak ya. Tetapi kalau terpaksanya harus sikat gigi, maka saran saya itu ketika sikat gigi tidak usah memakai pasta. Pasta gigi itu karena khawatirnya itu akan menjadikan aroma pasta itu akan mempengaruhi keinginan untuk menelan air yang itu. Maka lebih baik tidak usah pakai pasta gigi, biasa saja sikat gigi berkumur udah. Mungkin itu sebagai solusi seandainya terpaksa harus sikat gigi. Mungkin itu saja. Baik Ustadz, terima kasih ya Ustadz. Berarti boleh ya ternyata sikat gigi tapi tidak usah pakai pasta gigi, apalagi pakai pasta sirup gitu ya Ustadz. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita tadi udah denger ya jawaban dari Ustadz Arif tentang apakah sikat gigi itu membatalkan puasa. Dan ternyata sebenarnya boleh saja, tapi kalau boleh pun itu sikat giginya jangan menggunakan pasta gigi. Apalagi kalau sampai airnya itu netes ke kerongkongan, satu tetes aja bisa membatalkan puasa. Maka sebaiknya dihindari untuk sikat gigi, tidak perlu dan tidak usah khawatir kalau nanti merasa nafasnya jadi kurang sedap baunya, karena bagi Allah Subhanahu wa taala nafas orang-orang yang berpuasa itu di surganya nanti akan tercium aroma seperti minyak kasturi yang sangat wangi. Gitu. Semoga pertanyaan dari Wika DCT tadi dan jawaban dari Ustadz Arif itu bisa mencerahkan kita, meyakinkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa harus sikat gigi kecuali saat sahur dan berbuka. Terima kasih. Sekarang kita mau bacain pertanyaan yang kedua. Tapi kita cari tempat dulu aja yuk. Masa di sini terus nggak enak. Dadah. Oke, karena tadi baru satu pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bentar, Ustadzah mau pilih. Nah, ini nih, penting banget pertanyaannya. Dari akunnya Hilmi AJ_, Ustadz, apakah saat puasa kita boleh menonton video orang yang lagi makan? Hayo, siapa yang suka waktu puasa nonton YouTube orang lagi makan? Sekarang kita cari dulu jawabannya. Tapi siapa ya yang kira-kira bisa jawab pertanyaan ini? Ada Ustadz Tarmizi. Assalamualaikum Ustadz Tarmizi. Waalaikumsalam. Ustadz, ini aku kasih ini, tolong diterima. Ini Nah, gini Ustadz. dalam rangka apa ini? Nah, karena sudah memegang itu yang aku kasihin itu, sebenarnya kita mau tanya-tanya nih Ustadz. Kemarin tuh ada anak yang kebingungan, saya juga bingung sih sebenarnya. Pertanyaannya itu gini, Ustadz, apakah saat puasa kita boleh menonton video orang yang lagi makan? Wah, ini unik ya, tanyanya Masya Allah. Pasti yang nanya ini juga ini ya, pelaku ya. Oke ya, jadi Sebentar maaf Ustadz, ini kayaknya agak nyempil banget, bisa agak ke depan sedikit iya. ya Ustadz? Soalnya Ya. ini sebentar ya Ustadz ya. Ada ini. Nah. Oke ya, jadi boleh nggak sih sebenarnya kita pada saat puasa itu nonton video orang lagi makan? Atau sekarang bahasanya mukbang? Wah, mukbang. Apa itu mukbang Ustadz? Mukbang singkatannya nggak tahu sih. Mungkin nanti teman-teman pasti tahu ya. Oke, Tapi oke. mukbang lah, jadi orang lagi tutorial makan banyak, makan enak gitu. Sebenarnya boleh enggaknya bukan permasalahan boleh nggak boleh. Nah, kira-kira itu bakal batalin puasa atau enggak gitu. Kalau batalin puasa enggak. Karena kan dia nggak makan videonya. Ya, nggak makan makanannya secara langsung. Tapi bisa jadi aktivitas nonton video orang lagi makan itu bisa mengurangi pahala puasa gitu ya, karena mungkin jadi tergiur gitu ya, dan dia membayangkan, khawatirnya juga ngecas. Nah, kalau ngecas itu
tahu ngeces ya? Ngeces itu kayak air liurnya sampai ke luar gitu ya. Nah, itu juga nanti berbahaya gitu ya. Nah, makanya sebisa mungkin kita itu mencari aktivitas lain selain menonton video mukbang. Tidak membatalkan, tapi bisa jadi mengurangi pahala puasa kita. Oh begitu Ustadz. Oke. Terus kalau di video YouTube itu kan biasanya nggak cuman makannya gitu ya Ustadz, tapi ada video-video yang kayak cara masaknya nih, tapi nanti ada hasil akhirnya tuh kayak enak banget gitu makanannya. Nah, kalau nonton video resep atau tutorial masak gitu boleh nggak Ustadz waktu berpuasa? Sebenarnya kalau video orang yang masak ya, misalnya buat ibu-ibu ya, atau Iya mungkin anak sih. putri ya, Iya anak putri biasa. bisa dia Anak putri membantu. juga suka Dia loh Ustadz. mau resep masakan apa misalkan kentang balado pakai bumbu kacang. Oke boleh. Saya contoh ya, Iya, contoh ya. Nah, tapi nggak tahu cara buatnya gitu. Nah, itu boleh nggak? Boleh, gitu ya. Itu beda lagi karena dia memang tujuannya untuk menyiapkan buka puasa, tapi nggak tahu gimana cara bikin kentang balado pakai bumbu kacang, kacangnya kacang almond. Nah, kan sesuatu yang baru. Nanti kuahnya pakai kuah susu kambing. Misal contohnya, wah itu kan susah tuh mengkombinasikannya, apalagi nanti pakai cabai rawit warna oranye. Gitu ya, itu kan makin pedas karena dia ingin menciptakan sensasi manis gurih campur sama sirup marjan nanti. Nah, itu kan susah sehingga harus expert gitu ya. Harus tahu gimana caranya gitu sebagai dia susun, dia lihat betul-betul step by stepnya, itu boleh. Gitu ya, boleh insya Allah karena tujuan dan kebermanfaatannya jelas. Dan itu tidak dalam rangka untuk dia kosong agenda atau sebagainya. Itu boleh sekali. Nah, terus satu lagi nih Ustadz, yang biasanya kita jadi dilematis dan jadi pembelaannya ibu-ibu atau anak putri. Kalau lagi masak, itu kan kita berpuasa Ustadz, padahal nanti masakannya mau dimakan sama orang banyak. Ragu-ragu nih, rasanya gimana ya, enak apa enggak. Maka katanya boleh tuh mencicipi di ujung sendok aja, cuma nyicipin sedikit, padahal itu belum waktunya berbuka. Itu boleh atau enggak Ustadz? Tester ya? Iya, tester. Misalkan tester, ada masakan, memastikan nih kelebihan nggak garamnya, gulanya, takarannya sudah pas atau enggak, boleh atau enggak. Nah, ini sebenarnya perbedaan fikih ya, gitu ya. Jadi perbedaan pendapat di para ulama. Ada yang memang strict tidak mengizinkan karena itu bagian dari sesuatu yang diundang dari luar dan itu masuk ke dalam mulut gitu. Tapi ada juga yang membolehkan dengan batasan. Contohnya gini, dia mencicipi. Nah, kan kalau di lidah itu udah kerasa asin langsung. Nah, setelah itu jangan digituin, jangan dirasakan betul lalu kemudian ditelan gitu ya. Jadi cukup diginikan lalu kemudian, atau tidak hanya kuahnya biasanya. Jadi ada bagian mungkin ya yang menempel dan itu ketika sudah terasa itu bisa dibuang gitu. Dan itu hanya sedikit, nggak boleh sesendok. Atau mungkin nanti nyobain ini nih kuah seblak. Nah, itu lalu kemudian kuahnya dihadapkan di ini ya, sambil dikokop istilahnya, itu nggak boleh terlalu banyak. Itu nanti setelah berbuka mungkin yang baru boleh. Sama ini sih, apa Ustazah? Air liur. Itu kan kalau nonton video mukbang, saya lupa tadi. Nonton video mukbang itu kan bikin kita itu ngeces. Iya sih, meskipun nggak keluar tapi kayak gitu ya. Nah, Ustadz. itu ya yang mengurangi pahala puasa salah satunya itu. Tapi juga gimana tuh, boleh nggak air liur itu membatalkan puasa nggak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang masih di dalam area mulut itu enggak gitu ya. Tetapi kalau dia sudah berada di luar, misalnya ngeces tadi lalu disedot lagi, nah itu ada beberapa ulama itu batal. Atau naudzubilahnya ada dikumpulkan air liur itu jadi satu dalam satu wadah lalu disedot. Nah, itu bahaya juga. Itu sudah bagian dari luar bibir ya. Jadi kalau udah sesuatu yang ada di luar area bibir lalu kemudian itu dimasukkan ke mulut, nah itu bisa membatalkan puasa. Oh, begitu Misalkan ya, di sini ya, ada bumbu Indomie nempel sisa di sini. nih, ini sayang banget nih. Bukan habis mokel. Oh, bukan habis mokel. Misalkan ibunya lagi masak Indomie tiba-tiba cet
nyatut di sini. Nah, kan lumayan. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman jilat di sini batal. Apalagi tuh dinikmati dan dihayati dengan penuh perasaan. Tapi kalau misal dilap sebagainya insya Allah tidak. Gitu ya. Jadi memang kita bingung ya karena sekolah cuma sampai jam 1. Habis itu kan slow banget gitu ya. Nah, jadi waktu senggang dimanfaatkan apa? Nanti mungkin Ustazah Caca bisa ngasih tips solusi aktivitas apa yang boleh dilakukan selain nonton video mukbang. Bisa misalkan nonton kare basah itu bisa. Kajian sore bareng Ustazah. Atau kare bakmi, kajian sore bareng Kak Mizi itu bisa. Oh, ada kare bakmi juga Iya. sekarang ya. Ada Ustaz, ya? kare basi nanti. Apa tuh? Kajian sore bareng siswa. Ide bagus sekali Iya, itu Ustaz. nonton kare aja itu bukan makanan tapi insya Allah itu bisa mengenyangkan hati kita gitu. Oke, ini mohon maaf ini karena sudah ditunggu sama Ustazah yang lain karena harus ada rapat. Maaf, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Makasih, pertanyaan luar biasa sekali. Siapa? Hilmi. Iya, ini dari akunnya Hilmi Aje Hilmi gitu. Aje. Itu kayaknya anak putri ya. Anak putra kayaknya deh Ustadz. Oke, Kelas terima kasih. 9. Keren ya Ustadz pertanyaannya dan keren juga Keren jawabannya. sekali. Terima kasih banyak Keren Ustadz juga Tarmizi. Ustazahnya. Keren Oke. juga kameramennya. Oke, sampai jumpa lagi Iya, Ustadz Tarmizi. salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ini selalu. saya ambil lagi ya Ustadz. Oke, Iya, terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga dari akunnya __R3_ panjang lagi pokoknya. Pertanyaannya menarik banget nih. Ustadzah, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Oh iya ya, dia berpuasa tapi kalau sholat males. Gimana ya? Kita cari jawabannya yuk. Ustadzah udah tahu nih siapa yang cocok banget buat jawab pertanyaan ini. Yuk ikutin. Assalamualaikum Ustadzah Mila. Salah. Ada apa nih? Ini loh saya tuh mau tanya, ada kebimbangan dari anak-anak SMP IT Masjid Syuhada dan saya juga nih terkait Ramadan. Ini boleh diterima dulu Ustadzah? Waduh. Gini, jadi ada pertanyaan nih Ustadzah Mila. Apa ini pertanyaannya nih? Ustadzah, gimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Hukumnya puasa, Iya. puasa tapi nggak sholat. Jadi gini nih, sebenarnya kan kalau puasa dan sholat itu kan ibadah yang berbeda, ya kan? Jadi orang yang berpuasa tapi nggak sholat itu sebenarnya puasanya bisa tapi bahasanya gini loh, puasa tapi nggak sholat, puasanya diterima kayak gitu. Tapi karena kan yang membatalkan puasa, jadi yang membatalkan puasa itu kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, makan, minum, atau mungkin muntah, atau mungkin keluar dari agama Islam, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sholat, itu sebenarnya puasanya masih bisa kayak gitu, tapi di situ puasanya sia-sia karena tidak ada keberkahan, tidak ada sesuatu yang bisa dinilai dari puasa itu. Jadi dia hanya merasakan lapar, dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala yang utuh, pahala yang sempurna di situ. Gini loh bahasanya, kalau seumpama kita puasa, ya kan, kita puasa tapi kita mencuri, ya, jadi puasa tapi mencuri itu sebenarnya puasanya nggak apa-apa, puasanya tetap sah kayak gitu. Tapi karena mencuri itu akhirnya di dalam puasanya itu tidak berkah, tidak diterima secara sempurna kayak gitu, karena dia melakukan sebuah maksiat kayak gitu. Tapi kalau dengan sholat itu kan, sholat tuh lebih dari mencuri ya kayak gitu kan. Jadi puasanya tetap diterima, tapi di situ seakan bahasanya itu sia-sia. Jadi puasanya itu sia-sia, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ridho dari Allah kayak gitu. Jadi puasanya tetap diterima, tapi bahasanya kosong. Jadi puasanya gabuk kalau bahasanya orang Jawa ya kayak gitu ya. Iya. Yeah. Berarti sayang banget ya Bu Mila kalau misal udah puasa menahan banyak nafsu, lapar, iya, dahaga, betul. tapi malah yang wajib sholatnya malah nggak dijalanin. Harusnya sekalian aja gitu ya Bu Jadi Mila. kita dapat pahala puasa, tapi dapat pahala yang lain. Padahal kan kalau dalam puasa itu kan kita melakukan apapun pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah, Masya sangat luar Allah. biasa kan kayak gitu. Gitu aja? Iya gitu Udah aja. ya? Terima kasih Oke, ya Bu Mila, maaf sama-sama. mengganggu. Udah ya, saya tinggal ya. Oh iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Masya Allah, udah jelas banget ya penjelasan dari Ustadzah Mila. Jadi sebenarnya puasa sama sholat itu ibadah yang berbeda. Bisa jadi puasanya tetap diterima, tapi kalau nggak sholat sayang banget karena dianggap sia-sia, tidak ada berkahnya. Maka kita harus menjalankan puasa, tapi jangan mager untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu plus tarawih juga gitu. Nah, akhirnya sampai deh kita di pertanyaan keempat. Ini dari akunnya Anindianaura 23. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Ustadzah, apa hukum tidak melaksanakan sholat tarawih? Jadi tetap berpuasa tapi nggak tarawih, gimana ya? Nah, sekarang kita sudah bersama seseorang yang pasti bisa menjawab pertanyaan dari Anindianaura 23. Gimana ya Pak Fuad? Kalau misalnya kita tuh menjalankan puasa tapi males-malesan nih kalau tarawih, atau nggak usah tarawih aja deh gitu. Silahkan Pak Fuad bisa jawab. Oke. Baik, ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang kalanya ada sebagian dari umat muslim yang hanya mengambil wajibnya saja tetapi tidak mengambil sunnahnya. Yang wajib itu adalah puasanya, yang sunnahnya adalah sholat tarawihnya. Jadi karena menganggap sunnah kemudian tidak mau melaksanakannya. Nah, bagaimana nih ceritanya? Nah, sekarang saya mau menganalogikan tentang terkait dengan bazar ya. Kalau lagi ada bazar, Ustadzah Anissa lebih suka yang bayarnya full 100% atau yang ada diskon 90%? Wah, ya jelas yang diskon dong Pak Fuad. Meskipun uyel-uyelan. Iya dong, pasti dong, karena diskon menarik banget. Iya, jadi meskipun berebut tapi sekarang meskipun berebut tetapi persediaannya tak terbatas ya. Jadi bagaimana? Tentunya tetap ngambil kan ya. Nah, demikian juga dengan ketika kita melaksanakan beberapa amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi Allah itu sudah memberikan banyak kemurahan ya, banyak kemurahan. Diberikan segala macam aktivitas yang nanti itu ganjarannya tidak main-main ya, ganjarannya tidak main-main. Ya, ada yang kalau kita ibaratkan ada yang diskonannya tadi 90%, 100%. Ada yang hanya tinggal ngambil aja itu. Kalau mau aja udah ngambil tuh berarti kan 100% gratis ya, 100% gratis. Atau yang pakai sedikit usaha ya, misalnya harus antri dulu kek, atau harus berpanas-panasan kek gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, demikian juga dengan berbagai amalan di bulan Ramadan. Nah, jadi kira-kira kalau diskonan tadi 100% atau 90% nggak diambil, bagaimana? Rugi dong. Ya, rugi dong ya kan, benar ya. Jadi rugi kalau nggak diambil. Demikian juga ketika kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan tetapi tidak tarawih. Nah, padahal Rasulullah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Kira-kira kita punya dosa atau tidak? Punya dong. Punya pasti. atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak banget? Punya banyak Nah, banget. gitu. Jadi kira-kira mau sholat tarawih nggak nih? Sholat deh, Ya, kan bazar pahala ya. Yes. Pak Fuad. Nah, jadi gunakan waktu banyak-banyaknya yang kita punya untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, termasuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Boleh berjamaah, boleh sendiri. Tapi kalau sendiri biasanya males, ya enggak? Nah, kalau sholat sendiri biasanya males, jadi enaknya berjamaah. Nah, ada jamaah, ada fasilitas jamaah di masjid-masjid, gunakan fasilitas itu. Ya, semoga amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Pak Fuad. Mohon maaf ya ini tadi mengganggu waktunya, tapi Iya. sangat penting sekali buat kita. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, sudah terjawab ya. Gimana kalau kita melaksanakan puasa tapi kita tidak mau melaksanakan sholat tarawih? Sayang sekali, karena seperti penjelasan dari Pak Fuad bahwa tarawih itu seakan-akan adalah bazar Ramadan gitu, yang itu isinya pahala besar sekali, gampang sekali menjalankannya hanya dengan sholat. Ya ada effortnya sedikit lah, kadang sumuk-sumuk, kadang males berangkat kekenyangan buka, tapi nggak apa-apa, itu pahala yang luar biasa. Nah, penjelasan dari Pak Fuad tadi sekaligus menutup segmen Kare Basah kali ini, karena 4 pertanyaan yang luar biasa sudah kita tanyakan dan sudah mendapatkan jawaban yang sangat-sangat mencerahkan. Kalau gitu, saya Ustadzah Caca pamit undur diri. Terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk anak-anakku yang sudah mendengarkan segmen kali ini. Dan Ustadzah berharap kita bisa bertemu di Kare Basah dan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.